Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar, amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah. Semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kemarin kita telah membahas terkait dengan bab kewajiban menuntut ilmu, ya, betul ya. Hari ini kita akan membahas tentang al-amalus saghiru akbaru jazaa indallah. Amal kecil tapi pahala besar di mata Allah. Mau? Jadi kan gini Bu, tak mungkin sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu itu dia bisa melakukan ibadah yang minimalis tapi hasilnya maksimal. Karena dia tahu tempat-tempat di mana Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan, akan memperbanyak pahalanya. Sama dengan doa. Nanti kapan-kapan kita bahas. Karena baru sekali saya hadir dalam pengajian ini kan. Ini yang kedua kalinya ya. Sama dengan berdoa. Ada orang yang berilmu itu dia ngerti di mana tempat mustajab doa. Ada yang orang berdoa sembarang waktu, tapi ada orang yang berilmu, dia ngerti di mana saja titik-titik mustajab doa, cara doa yang baik, cara doa yang benar, sehingga doanya dikabulkan. Nah, maka hari ini kita akan membahas tentang al-amalus shaghir, amal kecil, tapi pahalanya besar di mata Allah. Nah, kita kan suka nih, sedikit amal banyak pahala, ya kan? Nah, sedikit amal banyak pahala. Nah, kalau bisa amal ini jangan ditinggal, karena dia mudah dan kemudian kalau kita rutinkan, insya Allah pahalanya besar di mata Allah. Kita mulai. Yang pertama, al-amalus saghiru akbaru jazaa indallah. Amal kecil tapi pahala besar di mata Allah adalah melakukan sholat sunat fajar 2 rakaat. Rasulullah pernah bersabda, rakaatanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu adalah bagaikan dunia dan seisinya. Dunia seisinya ini berapa banyaknya? Itu lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Apa itu sholat fajar? Sholat fajar itu adalah sholat yang dilakukan setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Nama lainnya adalah sholat qabliyah subuh. Hukumnya adalah sunnah muakkad. Jadi sunnah itu ada 2. Sunnah biasa dengan sunnah muakkad. Kalau sholat fajar itu status hukumnya sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, maka jangan tinggal nih sholat sunat fajar. Nah, pertanyaannya gini, tadi kan sholat fajar itu dilakukan setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Nama lainnya sholat qabliyah subuh. Pertanyaannya adalah, gimana kalau kita nggak ke masjid? Kita nggak ke masjid, kita sholat di rumah, lalu kemudian orang udah pulang dari masjid, kita terbangun jam 5:15. Kita pengen sholat subuh di rumah sendiri. Masih ada waktu subuh. Lalu kita lakukanlah sholat fajar itu di rumah 2 rakaat. Atau sengaja aku sholat sunat qabliyah subuh 2 rakaat lillahi ta'ala. Kita lakukan qabliyah subuh itu 2 rakaat. Lalu salam kanan, salam kiri. Langsung kita sambung dengan sholat subuh 2 rakaat.
Di rumah jam 5:15 masih ada waktu subuh, tapi di rumah boleh? Ada yang mengangguk, ada yang menggeleng, wah cerita ya. Boleh? Boleh, selagi masih ada waktu subuh. Sama dengan qobliyah zuhur, kan disunahkan 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 atau 4 rakaat setelah zuhur, betul? Nah, kalau kita lakukan qobliyah dan ba'diyah zuhur itu, kita di rumah jam 1:30 masih ada waktu zuhur, masih bisa qobliyah 2 rakaat, lalu kemudian zuhur 4 rakaat, qobliyah lagi, ba'diyah lagi 2 rakaat, bisa? Justru sholat rawatib qobliyah dan ba'diyah itu kalau kita kerjakan di rumah itu kita lebih butuh. Kenapa? Karena fungsi sholat rawatib itu adalah menambal kesalahan sholat wajib kita. Misalnya sholat wajib kita banyak melakukan kesalahan, kemudian setelah Al-Fatihah ayatnya lupa-lupa, Al-Fatihah terbalik-balik pula, iya kan? Sehingga nggak khusyuk, pikiran kemana-mana. Lagi sholat ingat jemuran, lagi sholat teringat lah terkunci belum rumah tu ya, teringat anak terjelungkang lah anak tu dari kasur biko ya. Jadi kita nggak fokus dalam sholat, maka kita perlu melakukan sholat qobliyah atau ba'diyah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya menambal kekurangan sholat wajib kita. Kalau kita sholat berjamaah di masjid, salah amal kita, salah sholat kita, imam yang menggantinya, betul? Tak terbaca Al-Fatihah, imam yang menggantinya. Tapi kalau sholat di rumah, siapa yang mau menggantinya? Makanya lakukanlah rawatib walaupun di rumah lebih baik. Karena kenapa? Untuk menambal dan menyempurnakan ibadah sholat fardu kita. Nah, kalau dilakukan di masjid bisa. Cuman kan masalahnya, bukan masalah sih, cuman kan masalahnya adalah kalau sholatnya di masjid, salah kita, imam yang menggantikan, betul ya? Nah, gak rawatib pun kita ada imam yang menggantikan. Kalau di rumah kan gak ada, maka usahakan rawatib walaupun di rumah. Rawatib dulu nikmatilah ya, rawatib qobliyah zuhur, lanjut sholat zuhur 4 rakaat, lanjut sholat ba'diyah 2 rakaat gitu ya. Lakukan di rumah, itu jauh lebih dibutuhkan. Walaupun di masjid boleh juga. Ini sholat berjamaah di masjid kan kadang-kadang masih banyak juga salahnya. Salah pun kita ada imam. Coba saya cek, ini salah atau tidak nih sholat berjamaahnya. Kalau imam baca iftitah, lagi sholat nih, coba ibu jawab salah tidak apa-apa ya. Kan kita sholat berjamaah nih. Kalau imam baca iftitah, makmum kan baca iftitah, betul? Lalu kalau imam baca Al-Fatihah, makmum baca dengar diam. Sekarang gini, seandainya kita imam baca iftitah, makmum baca iftitah, belum lagi iftitah nih selesai oleh si makmum, tahu-tahu imamnya sudah mulai Al-Fatihah, maka makmumnya pertanyaannya paham? Paham. Imam ayat pendek, imam iftitah, makmum iftitah. Si makmum belum selesai iftitah, imam sudah baca Al-Fatihah, makmum jangan, jawabnya adalah teruskan dengar diam. Makanya pernah nggak nengok sholat taraweh imamnya cepat tui, ya itu imamnya nggak baca iftitah itu. Nah kalau imamnya tak baca iftitah, maka dengan terpaksa kita nggak baca iftitah. Masa kita baca iftitah saat imam baca Al-Fatihah? Nggak bisa. Jadi kalau imam baca Al-Fatihah, dengar diam. Jadi jangan imam baca Al-Fatihah kita di belakang. Nah, imam baca ayat pendek, makmum baca Al-Fatihah. Imam selesai ayat pendek,
Makmum belum selesai Al-Fatihah. Makmum ulang lagi, ulang. Dari mana mau diulang? Imam selesai ayat pendek. Selesai nih imam ayat pendek nih. Lalu makmumnya belum selesai Al-Fatihah lagi. Imamnya udah ruku. Makmum ikut imam. Nggak usah lanjutkan Al-Fatihahnya. Sebaliknya, imam belum selesai ayat pendek. Makmum udah selesai Al-Fatihah. Makmum dengar, diam. Bingung? Ulang lagi. Imam baca iftitah, makmum iftitah. Imam Al-Fatihah, makmum dia dengar, diam. Imam ayat pendek, makmum Al-Fatihah. Imam selesai ayat pendek, makmum belum selesai Al-Fatihah. Makmum ruku ikut imam. Imam belum selesai ayat pendek, makmum selesai Al-Fatihah. Makmum dengar, diam. Imam iftitah, makmum iftitah. Waktu iftitahnya makmum belum sampai, imamnya sudah Al-Fatihah. Makmum dengar, diam. Kayak gitu. Oh, berarti selama ini saya salah. Enggak apa-apa. Ada imam yang menggantikannya. Kan iko pulo, ya kan? Nah, itulah gunanya sholat berjamaah. Ya kan? Ada imam yang mengganti kesalahan amal kita. Dan derajat kita itu akan disamakan dengan orang yang paling berilmu di kalangan orang-orang yang sedang berjamaah. Jadi balik ke yang tadi, rawatib qobliyah subuh. Nama lainnya sholat fajar itu adalah sunnah muakkad. Amal kecil, pahala besar yang pertama adalah sholat fajar. Nah, rakaatanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar bagaikan dunia dan isinya. Maka boleh dilakukan di rumah atau di masjid. Nah, pertanyaannya, apalagi nih keutamaan sholat fajar? Ternyata salah satu keutamaan sholat fajar adalah kita doanya diijabah. Maka ibu-ibu yang rajin sholat fajar jangan lupa berdoa. Ya, karena doa kita mustajab. Nah, itu amal kecil satu dan pahala besar. Kalau bisa jangan tinggal. Ini masih banyak yang bingung. Apa beda sholat fajar dengan sholat syuruk? Jelas beda. Kalau fajar matahari belum muncul. Kalau syuruk udah muncul tapi belum panas. Betul? 1,5 jam setelah azan subuh. Kalau duha matahari muncul sudah panas. Lebih kurang 3 jam setelah azan subuh. Nah ini ya, jadi ibu-ibu kalau mau beriman kita jangan tinggal sholat fajar. Amal kecil, pahala besar, doa mustajab, bisa menambal kesalahan ibadah sholat fardu kita. Kalau di rumah jangan lupa lakukan rawatib, minimal yang sunnah muakkad, ya, supaya kesalahan sholat kita sendiri bisa ditambal oleh rawatib kita. Clear? Paham? Nah ini nih ya, yang pertama. Yang kedua, amal kecil pahala besar. Amal kecil pahala besar. Kalau kita konsisten adalah pahalanya besar adalah sedekah subuh. Ketika di subuh hari itu malaikat akan turun ke permukaan bumi, 2 malaikat. Malaikat pertama akan mendoakan orang yang senantiasa bersedekah di waktu subuh. Malaikat kedua akan mendoakan orang-orang yang bakhil. Nah, apa itu sedekah subuh? Sedekah subuh itu adalah memberikan sesuatu, apapun bentuknya, entah uang, entah bentuknya apapun gitu ya. Kita berikan sedekah subuh di waktu subuh. Kapan waktu subuh itu? Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Bentuknya biasanya kayak mana? Bentuknya biasanya adalah uang.
masuk di masjid, masuk ke dalam masjid ya, lalu kemudian sedekah subuh ya, masukkan 2000 tiap subuh, maka akan lapang rezeki kita. Sedekah subuh itu amal kecil, tapi kalau dibiasakan pahalanya besar. Apa motivasinya? Sebelum mencari uang untuk diri kita, cari rezeki untuk diri kita, berbagi dulu di subuh hari. Nggak usah banyak, biar sedikit tapi terus, daripada banyak tapi putus. Saya sedekah 1 juta sebulan zah, tapi ada orang yang sedekah cuma 2000 sehari. Mana lebih baik? 1 juta banyak mama. Baru nanti saya jelaskan ya. Jadi intinya dulu sedekah subuh itu 2000 taruh ke masjid. Nah, waktu kita menyerahkan 2000 itu kita berdoa, ya Allah, saya sedekah subuh. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan mak saya, ringanlah siksa kuburnya, berhenti malaikat menyiksanya, sehatkan anak saya pengen anak saya dapat jodoh, saya pengen dapat cucu, saya pengen hati tenang. Doakan. Sedekahnya 2000, doa skripsi. Tidak ada masalah. Kan ud'uni astajib lakum. Doa kepadaku akan aku jawab. Itu kalau ada kotak infak, doanya di tempat duduk aja. Jangan ibu di kotak infak tu lah ibu berdua mengantri nanti orang 1 kilo. Ngapalah lama benar. Rupanya mengantri. Ngapa lama kali? Doa dulu. Doa atau nulis skripsi. Lama betul di kotak infak. Nah, ini kadang-kadang salah paham. Jadi doanya itu bisa dari rumah. Doanya bisa di tempat duduk. Baru kasih. Iko mengantri lo, panjang mana doa? Boleh, tapi jangan sampai mengganggu kemaslahatan. 2000. Nah, kenapa kok 2000 saja? Saya sudah sampaikan. Kalau ibu ubah dia dalam masa belajar, ibu belajar istiqomah nih. 2000. Sekali ibu kasih 50.000. Besok 2000. Besoknya 20.000. 2000. Besoknya 10.000. Besoknya nggak ada duit. Kan kemarin udah 50.000. Nggak usah lagi gitu nanti jadinya. Sementara yang diukur itu aktivitas memberinya, bukan jumlah uangnya. Yadul ulia khairum min yadus sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Untuk menjadikan tangan di atas ini payah. Ya, makanya saya sering bilang, letakkan uang tuh di tangan, jangan di hati. Uang letak di hati, uang keluar, hati sakit. Tapi kalau dia letaknya di tangan, maka semua aman aja. Maka membiasakan memberi 2000. Sedekah subuh. Balik kepada yang tadi. Mana bagus sedekah 2000 sehari dibanding 1 juta sebulan? Cepat betul menjawabnya 2000 sehari. Coba 2000 sehari, terus ada yang 1 juta sebulan. Dua-duanya sama-sama ikhlas. Yang mana yang lebih bagus? Serak jawabannya. Coba ya, sedekah 2000. Sedekah 2000. Oke, daripada pening saya ganti pertanyaan. Sedekah 2000 sehari. Ada orang sebelah sedekah 60.000 sebulan. Nah, kan jumlah sama tuh. Yang 2000 tidak ikhlas. Yang 60.000 ikhlas. Mana baik? Jangan marah-marah, saya cuma bertanya saja. Nah, sekarang lebih baik yang mana tadi? Yang 60.000, ya toh? Sekarang ada yang sedekah 2000, ada yang sedekah 60.000. Yang 60.000-nya tidak ikhlas. Mana? Bagus 2000 tiap hari. Oke?
Sekarang ada yang sedekah 2.000 sehari, ada yang 60.000 sehari. Dua-duanya sama-sama ikhlas. Mana baik? Dua-duanya ikhlas. Yang mana lebih baik? Ada yang sedekah 2.000 sehari. Berarti kan sebulan 60.000 tuh. Ada orang yang sedekah 60.000 sehari. Mana lebih baik? 60.000 sebulan. Kan sebulan tadi kan? Saya bilang sehari ya? Oh, salah pertanyaan 48 yang jemaah. Ada orang sedekah 2.000 sehari. Setiap hari. Ada 60.000 sekali sebulan. Mana baik? Lebih baik 2.000. 2.000. Karena ngasih ini harus dilatih nih. Sedekah tuh kalau tidak dilatih tidak bisa. Banyak godaan. Pas mau masuk uang ke bakul kotak amal 100.000 ndek 5 kilo barihnya wah masuk loh. Ya kan? Ujung-ujungnya 2.000 terus. Nah ini dia. Jadi sedekah subuh. Terus kalau saya nggak bisa taruh ke kotak infak karena saya kemudian tidak ke masjid, maka titipkan ke suami dan ke saudara yang ke masjid. Tak bisa juga dia ke masjid, maka taruh aja di rumah. Ambil Tupperware, bolongkan ujungnya, masukkan 2.000. Kasihkan. Kapan dikasihkan? Saat di hari Jumat bagus, sekali sebulan juga bagus, tapi utamakan di hari Jumat. Ke siapa dikasih sedekah subuh? Bebas. Apa namanya? Bebas. Boleh ke anak, boleh ke suami, boleh ke tetangga, boleh pakai duit itu untuk traktir kawan, boleh beli makanan kucing. Kalau sedekah itu bebas, tidak ada aturannya. Ya, dikasih ke non muslim boleh, nggak ada masalah, karena itu sedekah. Dimasak pakai Jumat barokah boleh, kasih makanannya ke orang. Yang tidak boleh itu adalah sedekah subuh pas sudah terkumpul, sayang ujung-ujungnya bagus beli es krim, saya lagi beli gulu cucu untuk cucu. Itu tidak bisa. Kadang-kadang ada orang sedekah subuh, ya sedekah 2.000 pas dibuka banyak juga duitnya nih, ujung-ujungnya nggak jadi. Pertanyaannya, kalau nggak jadi dapat pahala nggak? Udah masuk nih 2.000 pas terbuka kaleng celengan banyak rupanya. Nggak jadi laku sedekah. Nah, sayang. Nggak jadi. Dapat pahala nggak? Jangan berkelahi. Dapat pahala? Dapat, tapi satu. Karena dalam agama Islam, kalau ada orang punya niat baik, tak jadi dilakukan, tetap dapat pahala satu. Tapi kalau ada niat buruk, tak jadi dilakukan, tak dapat pahala. Tak dapat dosa. Paham? Makanya kalau mau berdosa dalam hati aja lah. Mau gosip dalam hati aja, tak jadi berdosa. Dia berdosa ketika diungkapkan. Mau marah dalam hati aja. Idza ghadiba ankum falyasqut. Ketika kalian marah, diam. Kok diam? Dapat pahala tuh waktu ini dapat pahala itu. Insyaallah ya. Jadi kalau paham ya? Jadi ketika ibu mau makan itu, kemudian ibu tahan, ibu mau marah, ibu tahan tuh. Nah, waktu ibu menahan itu dapat pahala. Oke? Nah, jadi sedekah subuh. Jadi kalau ibu udah kumpul, ibu udah kumpul, nah itu ibu boleh kasih ke siapapun, terserah, nggak jadi masalah. Nah, kadang-kadang pertanyaan gini, boleh nggak sedekah subuh saya untuk ngasih anak? Boleh. Untuk ngasih suami? Boleh.
Tapi jangan ngasih ke anak terus tabungan anak mau tuh mak. Jadi kalau bisa semakin banyak orang yang kita kasih, maka semakin besar barokahnya buat kita. Clear? Biasakanlah itu sedekah subuh. Kalau ada uangnya lebih dari 2.000, jangan. Tetap coba dulu 2.000 sampai kapan? Sampai kita konsisten mengerjakan. Sebulan cuma 60.000 kan? Yang ketiga, pertama apa tadi? Sholat fajar. Yang kedua sedekah subuh. Jadi sedekah subuh tuh jangan banyak-banyak dulu ya untuk di awal, supaya kita merasa nggak berat ya. Kemudian yang ketiga, amalan yang amal kecil pahala besar. Itu adalah sesuai dengan wasiat Rasulullah, lakukan sholat witir. Witir itu statusnya sunnah muakkad. Dia lebih penting daripada tahajud. Tahajud tinggal nggak apa-apa, witir jangan tinggal. Karena witir itu hukumnya sunnah muakkad. Nanti suatu ketika di tahun-tahun berikutnya, kalau ibu nggak enak badan, encok pegelinu, biasanya kan ibu nggak sholat witir tuh. Aku taraweh aja nggak usah witir lagi badanku nggak enak kan gitu kan. Ibu taraweh tapi nggak witir, tuh terbalik mak. Biarlah ibu nggak taraweh, yang penting ibu witir. Karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan witir, tapi Rasul pernah meninggalkan tarawih. Jadi waktu sholat witir itu terbentang dari Isya sampai azan subuh. Panjang waktunya. Malam itu dibagi menjadi 3. Pertama, sepertiga malam pertama. Itulah dia dari habis Isya sampai jam 11 malam. Yang kedua adalah sepertiga malam kedua. Itulah dia dari jam 11 sampai jam 2 malam. Yang ketiga, sepertiga malam ketiga. Itulah dia dari jam 2 menjelang azan. Rasulullah pernah melakukan witir di sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam ketiga. Mana lebih baik witir itu di awal waktu habis Isya atau mendekati subuh? Tentu lebih utama mendekati subuh. Tapi boleh nggak dilakukan habis Isya? Boleh. Habis Isya witir, tengah malam mau tahajud silahkan. Tetapi jangan witir lagi, karena tidak ada 2 witir dalam satu malam. Atau habis Isya ibu nggak tahajud, habis Isya ibu nggak witir, tengah malam ibu tahajud, lalu kemudian ibu witir, silahkan. Yang penting witirnya cuma boleh 1 kali. Tapi kalau ibu bangunnya mepet azan subuh, ibu bingung ini. Azan subuh jam 4:58. Maka ibu nyampe masjid atau ini contoh ibu nyampe rumah misalnya, ibu di rumah misalnya terbangun jam 4:30. Masih ada waktu 15-20 menit misalnya gitu ya. Maka ibu mana lebih bagus, tahajud atau witir? Lebih bagus witir. Witir bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat. Kalau 3 rakaat bisa 2 kali salam, bisa 1 kali salam. Bedanya kalau witir rakaat 1, 2 dan 3-nya pakai ayat pendek. Ya, kalau maghrib kan 1, 2 aja ayat pendek. Kalau witir 1, 2, 3 pakai ayat pendek, dan kemudian ibu nanti boleh melakukan di rakaat kedua tidak pakai tahiyat awal. Jadi langsung tegak kalau witir. Nah, ini jangan ditinggalkan. Ini wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Status hukumnya tuh kuat, sunnah muakkad. Bahkan sebagian kecil ulama mengatakan dia wajib. Saking Rasul tak pernah meninggalkan witir, masya Allah. Tapi status hukumnya tetap sunnah. Tujuannya adalah mengganjilkan sholat. Rakaat terakhir, rakaat ketiga, diusahakan baca kul ya. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas untuk witir. Jadi yang dianjurkan baca kul setiap
dalam sholat itu adalah tarawih dan witir. Rakaat terakhir upayakan kul-kul, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Cuman ibu unik sikit, nggak rakaat terakhir aja ibu kul-kul, semua rakaat. Semua rakaat dijadikan rakaat ketiga. Tapi oke lah ya kan. Kok ibu tunjuk-tunjuk kawan? Ya, siap ya, aman ya. Nah gitu. Oke, terakhir yang pertama tadi sholat fajar. Kedua sedekah subuh. Ketiga witir. Terakhir yang keempat, amal kecil pahala besar adalah mengucapkan dan menjawab salam. Itu mantap. Islam punya salam. Assalamualaikum. Keselamatan untuk kalian semua. Apa maksud assalamualaikum? Selamatlah engkau. Kalau kau terjatuh, diselamatkan Allah. Kalau ada orang yang zalim, Allah lindungi engkau. Kalau ada orang pengkhianat, maka tak jadi dia mengkhianati engkau. Kalau ada orang-orang yang jahat, maka dia tidak akan jadi berbuat jahat. Kau terlindung dari orang-orang zalim. Itulah maknanya assalamualaikum warahmatullah. Cinta Allah atasmu. Karena Allah cinta kepadamu, maka apa yang kau minta dikabulkanlah hendaknya oleh Allah. Ya, apa yang terjadi padamu hendaklah Allah mencintaimu. Warahmatullah wabarakatuh. Keberkahan Allah atasmu. Berkahlah hidup kau ini. Apapun nasibmu, tenanglah jiwamu. Apapun halangan yang menerpamu, tetap tenanglah engkau. Kalau ada harapan tak sesuai kenyataan, tetap tenanglah engkau. Itu berkah. Berkah itu tenang hati kita apapun kondisi nasib kita. Bayangkan kita didoakan oleh orang, Assalamualaikum, keselamatan atas engkau. Warahmatullah, maka cinta Allah atas engkau. Wabarakatuh, keberkahan Allah atas engkau. Masya Allah. Jadi makanya usahakan menjawab salam orang itu lebih panjang daripada yang kita ucap. Contoh, coba jawab. Saya kalau ngomong Assalamualaikum, ibu jawabnya Warahmatullah. Itu paling pendek. Satu kata lebih panjang kan? Jadi kalau saya bilang Assalamualaikum, ibu jawabnya Waalaikumsalam warahmatullah. Itu yang paling pendeknya bagi ibu, karena ibu jawab. Oke? Sekarang kalau saya bilang Assalamualaikum warahmatullah, ibu jawabnya Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Masalahnya kalau saya bilang Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, ibu jawabnya kok pendek? Harus lebih panjang dibanding saya. Maka sambungannya adalah wa maghfirah, dan ampunan Allah untukmu. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirah. Saya jawab, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirah. Jawab. Pendek. Panjangkan lagi. Warahmah lagi, balik lagi. Panjangkan lagi. Wa maghfirah. Wa maghfiratu waridwanu. Surga ridwan untukmu. Gitu. Atau kalau ustadznya bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis, Masjid Baitul Izzah sudah dapat ilmu. Jawab ucapan ustadznya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu wa ridwanu. Baru terkejut Pak Ustadz. Mantap kali. Menjawabnya semangat. Ini saya bingung umat Islam ini. Udah semangat ustadznya menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaahnya cuma orang mau meninggal besok pagi. Waalaikumsalam. Andaikanlah tahu tuh maknanya tuh luar biasa itu. Ya kan? Wa maghfirah, ampunan Allah untukmu. Wa ridwanu, maka surga ridwan untukmu. Coba tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia bersyak serak. Serentaklah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu wa maghfiratu wa ridwan. Tapi kalau non muslim yang mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu jawabnya ibu cukup waalaikum saja. Waalaikum. Sudah, kamu juga itu artinya. Oke? 4 saja bungkus bawa pulang. Salat fajar, sedekah subuh, salat witir jangan tinggal, dan budidayakan salam. Budayakan salam. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa 'indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam, hayyina rabbana bisalam wa dakhalnal jannata darussalam, tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan faqribu, wa in kana rizquna haraman fatahhiru, wa in kana qalilan fakassirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman ya Rahim.